Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini untuk pelajaran kebugaran jasmani kelas 8 akan saya rangkumkan beberapa materi. Ya, akan saya sampaikan beberapa materi. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Indra Wahyu Setiawan, mengampu PJOK kelas 8 dan 9. Nah, untuk materi kebugaran jasmani kelas 8, kenapa saya ambil kebugaran jasmani di awal pelajaran kita? Karena kebugaran jasmani itu merupakan inti dari semua olahraga. Ya, semua olahraga baik olahraga prestasi maupun olahraga non prestasi. Jadi di kehidupan sehari-hari pun kebugaran jasmani itu sangat penting untuk kita. Ya, tapi sebelum saya membahas, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, memberikan kemudahan, kelancaran, kekuatan, dan semoga ilmu yang kita dapat bermanfaat. Berdoa dipersilakan. Oke, cukup untuk kebugaran jasmani kelas 8. Ini tidak akan banyak-banyak, tidak akan selengkap kelas 9 ya, nanti akan kita ulangi di kelas 9. Jadi kita awali kebugaran jasmani. Nah, kompetensi intinya itu yang pertama, kalian dapat menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianut. Kalau kalian muslim ya kalian mengamalkan apa yang ada di kitab kalian, apa ajaran-ajaran agama kalian. Kalau agama lain juga sama seperti itu. Ya, kemudian nomor 2, menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Jadi kalian ini dituntut untuk bisa ya menerapkan atau mempunyai karakter-karakter yang baik seperti menghargai, menghayati, perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, dan lain sebagainya ini. Ya, kemudian kalian juga punya jiwa sosial terhadap lingkungan sosial, terhadap tetangga kalian, atau dengan maupun dengan alam sekitar kita, mau hewan, tumbuhan, dan lain sebagainya. Ya, kalian menjaga lingkungan dengan baik, menjaga kelestariannya, itu termasuk dalamnya. Kemudian yang ketiga, untuk pengetahuan, kalian mampu memahami ya pengetahuan secara faktual, konseptual, dan prosedural berdasar rasa ingin tahu tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian tanpa mata. Kemudian yang keempat, ini praktiknya kalian bisa mengolah, menyaji, dan menalar dalam ranah konkret, menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat. Dan ranah abstrak yaitu menulis, membaca, menghitung, menggambar, dan mengarang sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain dalam sudut pandang teori. Nah, KD-nya seperti ini. Kompetensi dasar, yang kedua tadi sama ya. Indikator pencapaiannya kalian ini sebenarnya indikator untuk ketika kita luring atau kita tatap muka ya, yaitu kalian harus bisa merapikan kembali peralatan yang telah digunakan, kemudian tidak melakukan gerakan yang dapat membahayakan diri sendiri dan orang lain, teman-teman kalian, kemudian melakukan aktivitas fisik yang dapat yang dilakukan secara berkelompok, beregu, berpasangan, memperhatikan kondisi teman baik fisik maupun psikis. Nah, ini terkait dengan karakter tadi. Ya, kalau kalian melakukan aktivitas baik di sekolah maupun dimanapun, kalian tuh bisa bekerja sama secara kelompok kalau di olahraga. Cuman kalau di masyarakat ya kalian harus bisa berorganisasi dengan masyarakat, membuat dengan masyarakat. Masyarakat gak hanya teman-teman sebaya kalian, tapi juga bagaimana bersikap dengan orang tua, bagaimana dengan tetangga, bagaimana mengayomi yang lebih kecil, bagaimana bersahabat dengan yang sebaya, dan lain sebagainya. Berkelompok, beregu, dan berpasangan memperhatikan kondisi teman. Nah, ini memperhatikan kondisi teman ini bagaimana kita bersikap ya. Kita peduli sama temennya kesusahan kita bantu. Ya, nanti biar ada timbal balik seperti itu. Baik psikis maupun fisik. Nah, untuk pengetahuan kalian diharapkan mampu menyebutkan konsep latihan kebugaran jasmani. Apa itu konsep latihan? Konsep latihannya itu seperti apa? Oh, ada FITT. Apa itu FITT? Frekuensi, intensity, time type, dan sebagainya. Kemudian konsep latihan kekuatan itu seperti apa? Konsep kelincahan itu seperti apa?
Terus konsep daya tahan itu seperti apa. Kemudian yang keempat, kalian bisa mempraktikkan latihan peningkatan kebugaran, yaitu kalian bisa melakukan latihan kekuatan. Nggak cuma menyebutkan ya, latihan kekuatan itu kalian bisa melakukan kekuatan. Latihan kekuatan itu apa aja, kalian lakukan, bagaimana caranya, kalian bisa. Kemudian latihan kelentukan itu seperti apa latihannya, kalian bisa melakukannya. Latihan kekelincahan itu seperti apa, kemudian kalian bisa melakukannya. Dan mengukur kebugaran, kalian juga harus bisa. Nah, yang tujuan pembelajaran sama ya seperti tadi. Yang KI, kompetensi intinya tadi, KI 2, KI 3, KI 4, IPK-nya ini, indikator pencapaian kompetensi. Ya, kalian bisa ini semua. Oke, kita masuk ke materi kebugaran jasmani. Apa itu kebugaran jasmani? Jadi, kebugaran jasmani atau sering juga disebut kesegaran jasmani, kalau di buku kita itu kesegaran jasmani, bahasa Inggrisnya physical fitness, itu merupakan salah satu aspek fisik dari kesegaran menyeluruh atau total fitness. Jadi total fitness itu diantaranya ada kebugaran jasmani. Nah, pengertiannya apa kebugaran jasmani atau kesegaran jasmani? Yaitu kesanggupan kepada seorang untuk melakukan pekerjaan secara produktif sehari-hari tanpa adanya kelelahan berlebih dan masih mempunyai cadangan tenaga untuk menikmati waktu senggangnya dengan baik maupun melakukan pekerjaan yang mendadak. Jadi, kamu itu dikatakan bugar kalau kamu melakukan hal-hal kegiatanmu sehari-hari yang wajar, seperti belajar, mengerjakan PR, membantu orang tua. Kalau yang perempuan, ya membantu nyapu, ngepel. Kalau laki-laki ya apa yang pekerjaan lainnya yang gak berat itu, nyapu halaman atau ngepel rumah juga bisa, mencuci pakaiannya sendiri, ya merapikan peralatan rumah. Nah, kalian melakukan itu sehari-hari dan kalian itu tidak merasa kelelahan, nggak merasa capek banget gitu loh. Nah, di situ kalian masih punya tenaga cadangan untuk melakukan pekerjaan mendadak. Misal dilalah tiba-tiba ada kecelakaan di samping rumah. Nah, kalian masih bisa membantu orang itu gotong minggir ke orangnya di pinggir jalan. Terus mengangkat kendaraannya. Nah, itu kalian masih punya tenaga. Atau misalnya orang tua kalian butuh, "Oh, Mas, ini gasnya habis, tolong ditukar ke warung sebelah sana." Nah, kalian masih punya tenaga untuk ngangkat tabung gas tadi, beli di warung tetangga. Nah, itu kalian dikatakan bugar ya. Kalian tidak merasa capek, kalian tidak merasa kehabisan tenaga, letih, lemah, nah, dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian merasa capek, melakukan pekerjaan sedikit langsung lemes, nah itu artinya kalian tidak bugar. Nah, orang yang bugar ini pasti sehat, tetapi orang yang sehat belum tentu bugar. Ya, kalau orang sehat itu ya dia bisa biasalah cerah, mukanya cerah, kemudian aktivitasnya juga lancar. Tapi dia melakukan sesuatu belum tentu dia bisa melakukan sesuatu itu tanpa merasa capek, melakukan hal-hal kegiatan sehari-hari merasa capek. Kalau dia gampang capek, nah itu artinya dia tidak bugar, walaupun kelihatannya dia itu sehat. Tapi kalau kalian bugar, itu pasti bisa dipastikan. Insya Allah itu sehat. Nah, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesegaran jasmani atau kebugaran jasmani. Yang pertama yaitu masalah kesehatan, ya seperti keadaan kesehatan, kemudian penyakit menular dan menaun. Jadi kesehatan kalian itu sangat mempengaruhi kebugaran jasmani kalian. Nah, inilah pentingnya kenapa kalian harus menjaga kebugaran jasmani kalian. Nah, orang yang rutin melakukan aktivitas kebugaran jasmani ini sangat kecil resiko terkena penyakit. Ya, banyak kasus di Indonesia, bahkan 20 juta lebih penduduk Indonesia itu mengalami diabetes. Diabetes itu terkait dengan kelebihan beban badan, maksudnya berat badan. Nah, itu bisa menyebabkan diabetes, kemudian kencing manis, itu penyakit yang sulit untuk disembuhkan. Kemudian yang kedua masalah gizi, seperti kekurangan protein, kalori, gizi rendah, gizi tidak memadai. Nah, kekurangan gizi ini juga mempengaruhi kebugaran jasmani seseorang. Kemudian yang ketiga ada latihan fisik.
seperti usia mulai latihan, frekuensi latihan per minggu, intensitas latihan, dan volume latihan. Nah, latihan fisik ini sangat berpengaruh terhadap kebugaran jasmani seorang. Orang yang biasa melakukan latihan fisik atau olahraga itu akan cenderung memiliki kebugaran jasmani yang bagus. Tetapi orang yang jarang melakukan olahraga itu akan memiliki kebugaran yang kurang bagus. Kemudian yang keempat adalah masalah faktor keturunan seperti antropometri dan kelainan bawaan. Nah, antropometri itu apa? Antropometri itu bentuk tubuhnya, ya, bentuk tubuhnya dia ada kekurangan atau tidak. Gitu. Kemudian kelainan bawaan dia body komposisinya normal atau tidak dan lain sebagainya, seperti itu. Kemudian selanjutnya 10 komponen kebugaran jasmani ya. Jadi di kebugaran jasmani itu ada 10 komponen kebugaran ya. Di antaranya itu masih dibagi dua tipe lagi, tipe kesehatan, tipe atau apa ya istilahnya. Ya, ada kelompok kesehatan dan kelompok keterampilan. Nah, di kelompok kesehatan itu ada apa saja? Yaitu komponennya ada daya tahan jantung dan paru atau sering disebut kardiorespiratory. Yang kedua ada kekuatan otot atau muscle strength. Yang ketiga daya tahan otot. Yang keempat kelentukan, flexibility. Yang kelima komposisi tubuh atau body composition. Jadi kalian nanti misal ada soal apa itu cardiorespiratory, apa itu muscle strength, apa itu endurance, apa itu flexibility. Nah, kalian harus bisa ini menyebutkan ya, sama saja. Cardiorespiratory itu sama dengan daya tahan jantung dan paru. Jantung paru itu kardio. Ya. Kemudian ini tadi ada 5 di kesehatan dan ada 5 di keterampilan. Apa saja di keterampilan? Ada kelincahan atau agility, kecepatan gerak atau speed, ada power. Power itu apa? Power itu perkalian antara kecepatan dan kekuatan. Ya, power. Kemudian keseimbangan atau balance, dan yang kelima ada koordinasi atau coordination. Nah, nih dalam melakukan prinsip latihan, dalam melakukan latihan kebugaran atau latihan apapun, kita biasa melakukan dengan prinsip-prinsip FITT ini. Kalau anak-anak olahraga itu menyebutnya FITT, frekuensi, intensity, time, type. Nah, kenapa harus melakukan dengan prinsip? Karena kalau kita latihan atau olahraga serampangan itu bisa menyebabkan bukannya tubuh tambah bugar, tapi biasanya malah tambah sakit atau karena tidak sesuai ya, itu malah jadi rusak, ototnya jadi rusak dan lain sebagainya, overload dan sebagainya. Ya, dulu saya punya siswa angkatan 2018 itu dia overtrain, latihannya berlebih karena dia atlet, tapi overtrain, dia tidak manajemen waktunya dengan baik. Hasilnya apa? Dia sendinya sudah rusak, ya, sendinya pelumasnya itu sampai berkurang. Kemudian bantalan sendinya menipis, akhirnya harus disuntik pelumas. Dan itu suntik pelumas itu lumayan sakit ya. Ya, makanya kalau kita latihan itu harus menerapkan prinsip-prinsip yang bagus. Latihan itu harus pakai pemanasan, baru inti, kemudian setelah melakukan olahraga inti itu harus pendinginan, peregangan dan lain sebagainya. Itu sangat penting. Pemanasan buat apa? Untuk menyiapkan kondisi fisik kita biar siap untuk latihan. Biar panas ya, istilahnya kalau mesin itu harus dipanasin dulu. Nah, olahraga inti yang ini intensitasnya tergantung kalian mau yang ringan, sedang atau yang berat. Nah, kemudian pendinginan ini sangat penting sekali. Pendinginan apa? Untuk melemaskan kembali ototnya biar ketegangannya itu menurun. Nah, selain itu, selain untuk meningkatkan kebugaran, selain latihan ya, yang pertama itu kalian harus bisa juga memanajemen istirahat kalian. Kemudian istirahatnya itu harus benar ya. Enggak latihan terus seminggu latihan terus, enggak. Kemudian selain latihan juga memperhatikan nutrisinya. Kalian banyak latihan tapi enggak dikasih nutrisi ya sama aja, malah merusak organ tubuh, merusak otot. Karena otot yang sudah dilatih itu memerlukan protein dan semacamnya. Seperti itu. Nah, kita kembali ke prinsip latihan.
Biasanya kita menerapkan FITT, frekuensi, frekuensi latihan, intensitas latihan, kemudian waktu latihannya itu harus seperti apa, kemudian tipe atau macam latihannya itu seperti apa. Nah, untuk di Indonesia sendiri, kenapa saya ajarkan kebugaran di awal? Ya tadi ya sudah saya sampaikan, karena di Indonesia sendiri itu sudah mulai mengalami banyak perubahan ya di era modernisasi seperti sekarang ini. Banyak yang otomatis. Misal kita mau kepanasan, pengen dingin, ya itu tinggal pencet remote, AC nyala, otomatis udah dingin. Ya kalau orang dulu itu lebih bagus yang konvensional dengan pakai kipas tangan itu ya, kipas. Nah itu kan aktivitas fisik. Kemudian mau ke warung sebelah saja, jarak 10 meter aja, 10 sampai 50 meter aja sudah pakai kendaraan. Kalau sepeda sih nggak masalah ya, tapi kalau sudah pakai motor tinggal gas, nah itu mengurangi aktivitas fisik kita. Nah itulah kenapa di kota-kota besar atau di negara-negara maju itu mereka meningkatkan ya, meningkatkan aktivitas fisik mereka dengan cara ya putar otak lah. Kalau dia sekolahnya jauh ya dia naik angkutan umum, ya pokoknya harus ada jalannya, jalan 100 meter ke halte atau 1 kilo ke halte, kemudian naik bus, kemudian ke sekolahnya, dari turun dari bis ke sekolahnya jalan lagi. Nah itu aktivitas fisik. Kalau orang-orang kantoran ya ada lift dan ada tangga, mereka lebih memilih pakai tangga karena apa? Lebih banyak aktivitasnya. Kemudian selain itu pola makannya juga ya mereka harus menjaga. Kalau di negara-negara yang sudah sadar akan kesehatan itu nomor satu ya, itu pola makannya dijaga. Mereka menghindari junk food. Kalau orang yang ngerti ya, junk food atau seperti McD itu siap saji. Pokoknya makanan-makanan yang diolah secara kimiawi itu sudah kehilangan nutrisinya. Ya enak tapi nutrisinya sudah hilang. Seperti itu. Terus hindari juga makan makanan berminyak. Nah, terus yang ketiga, yang selanjutnya tadi istirahatnya. Ya, orang yang kalau nggak sibuk-sibuk banget ya habis saat tidur nggak usah nonton TV, nggak usah nonton sinetron dan lain sebagainya. Habis saat tidur, kemudian bangunnya lebih awal jam 3 atau jam 4, mereka belajar lagi karena kalau kita belajar di malam hari itu lebih nyaman ya, lebih tenang, lebih nyaman. Kemudian paginya setelah subuh olahraga ringan, jogging dan lain sebagainya. Nah, orang yang punya pola hidup seperti itu yang teratur, kemudian olahraganya porsi-porsinya itu, porsi olahraga, porsi makan, porsi istirahatnya diatur, itu punya kebugaran yang baik ya, punya kebugaran yang sehat. Nah, sebenarnya kalau di luar negeri pendidikan olahraga itu setara dengan kalau di kita ada 4 mapel. Nah, kalau di sana ada olahraga itu masuk dalam pelajaran inti seperti 4 mapel itu. Karena apa? Karena mereka dididik kalau besok tua ya duitnya banyak tapi badannya juga sehat. Nah, kalau di kita duit banyak nanti badannya nggak sehat lah, buat apa nanti? Nggak bisa menikmati uh, hasil kerjanya, sama saja seperti itu. Nah, seperti itu dulu untuk kelas 8. Untuk materi kebugaran, saya ada tugas untuk kalian. Nah, ini ada juga rumus menentukan denyut nadi maksimal. Denyut nadi maksimal itu rumusnya 220 dikurangi umur. Kalau umur kalian 13 tahun, jadi denyut nadi maksimalnya yaitu 207 tahun. 220 kurangi 13. Ya, ini per menit hitungannya. Nah, kalian latihan nggak boleh melebihi ini 207 nih. Nah, dengan denyut nadi sekian, kalau kalian mau latihan dengan intensitas 70%, dengan lama latihan 30 menit, ya, denyut nadi yang harus kalian capai itu sekian. 220 kurangi umur kalian, kali 70%. Kalau kalian mau latihannya intensitasnya 90%, ya ini ganti 90%. Ya, jadi 220 kurangi 13 kali 70%. Ya, 207 kali 70 per 100. Ini 207, 145 per denyut nadi per menit. Nah, ini denyut nadi latihan kalian. Harus mencapai sekian ini. Seperti itu, ya. Nah,
Kemudian ada tugas, sudah disampaikan tadi banyak sekali ya. Tugasnya meresum, yaitu tentang pengertian kebugaran jasmani. Yang pertama, kebugaran jasmani itu apa? Tadi sudah saya sebutkan, tinggal tulis ulang aja. Kemudian faktor yang dapat mempengaruhi kebugaran jasmani, faktornya apa saja? Tulis pengertian FITT. Nah, kalian sebutkan frekuensi itu apa, intensity itu apa, time itu apa, type itu apa. Nah, itu kalian tulis pengertiannya ya. Kemudian yang keempat, kalian menghitung denyut nadi maksimalmu, denyut nadi latihanmu dengan intensitas 80%. Kalau usiamu 15 tahun, itu seberapa, 14 tahun seberapa. Itu tergantung usia kalian ya. Hitung sesuai usia kalian. Nah, kemudian yang kelima, ini kalian tuliskan pengertian 10 komponen kebugaran jasmani tadi. Ada apa saja? Ada daya tahan kardiorespirasi, ada kekuatan, ada agility, dan lain sebagainya. Itu kalian tulis pengertiannya. Seperti itu, kemudian kalian nanti kumpulkan di Google Classroom. Gitu ya. Oke, saya cukupkan sekian. Ya, nanti silahkan dikerjakan. Kita akhiri dengan doa, saya tutup ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup sekian dari saya, banyak salahnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.